Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wa'afiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ridho memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita bahas melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Jami'ul Ulum wal Hikam di nomor hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadisun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Dari seorang sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan selain mereka berdua. Yang pertama, hadis ini adalah satu dari sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang profilnya sering kita bahas, yang meskipun Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijriyah atau tahun 11 Hijriyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu usia keislamannya baru sekitar 3-4 tahun, tetapi dalam dunia hadis tercatat dialah perawi hadis terbanyak. Ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebuah pelajaran untuk menjadi orang hebat tidak harus berlama-lama. Bisa saja orang yang kemudian baru saja Islam, kemudian keislamannya mengungguli orang yang lebih dulu Islam dibandingkan dia. Kemudian salah satu informasi yang ia dapat dari Nabi yang kemudian disampaikan kepada kita adalah berkaitan dengan standar kualitas iman seseorang. Iman di dalam Islam tidak cukup hanya di dalam hati, tetapi harus juga diwujudkan dalam amal. Oleh karena itu banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya, menyisipkan dalam kitab-kitab hadisnya tentang pentingnya beramal. Bahkan amal itu adalah salah satu tuntutan atau bahkan bukti seseorang itu telah beriman di dalam Islam secara benar. Yang pertama, di dalam hadis ini Nabi SAW mengawali dengan perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Para ulama membahas rukun iman itu ada 6. Tapi kenapa di dalam hadis ini kok Nabi cuma menyebutkan 2? Para ulama memberikan berbagai penjelasan, tetapi yang populer ada 2. Yang pertama, kemungkinannya adalah Nabi menerapkan kaidah dzikru ba'din min kullin, menyebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah seluruhnya.
Karena kalau Nabi menyebutkan rukun iman yang 6 kepanjangan, maka dipersingkat saja 2 dari 6 rukun iman yang ada di dalam Islam. Yang hal ini juga terjadi di dalam Al-Quran. Misalnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arah. Allah di dalam Al-Quran itu lebih sering menyebutkan timur dan barat. Ketika Allah menyebutkan timur dan barat, bukan menafikan ada utara dan selatan, tetapi disebut timur dan barat sebagai perwakilan arah-arah yang ada. Allah juga pernah menyingkat kaitannya dengan waktu, misalnya pagi dan petang, atau hanya disebutkan siang dan malam. Ketika pagi dan petang bukan menafikan adanya siang dan malam, ketika disebutkan siang dan malam bukan menafikan adanya pagi dan petang, tetapi menyebutkan sebagian, maksudnya adalah seluruhnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan 2 di antara 6 sebagai perwakilan atas seluruh rukun iman yang ada. Pendapat yang kedua, Nabi SAW menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir, karena yang akan disebutkan oleh Nabi adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal. Seakan-akan Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, kalau kalian beramal, ingatlah Allah itu mengawasi kalian. Dan tatkala nanti kalian sudah beramal, yakinlah amal kalian nanti itu bakal diganjar di hari kiamat. Maka 2 pendapat ini populer di antara para ulama dan saya melihat tidak ada kontradiksi, bahkan terkesan dua-duanya benar. Nah, salah satu indikator yang kemudian didahulukan oleh Nabi bahwasanya seseorang itu imannya di dalam Islam sudah dikatakan benar, yang pertama adalah dalam penggunaan lisannya. Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia berkata maka berkata yang baik, kalau enggak bisa berkata yang baik maka diamlah. Ada cara pandang berbeda antara Islam dengan Barat. Kalau Islam itu mendahulukan bicara baru diam, tapi kalau Barat kebalikannya, diam dulu baru bicara. Makanya dalam dunia Barat itu ada istilah silent is gold, diam itu emas, karena memang mereka berangkatnya diam dulu, kalau ternyata diam menimbulkan masalah baru ngomong. Tapi kalau di dalam Islam enggak, ngomong dulu, tapi kalau dengan ngomong menimbulkan masalah, diamlah. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat yang dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena apa fungsinya kalau kemudian kita lebih utama diam? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita lisan dan 2 bibir. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Walisana wa syafatain." Kami berikan kepada manusia itu 1 lisan dan 2 bibir. Kenapa? Karena memang tujuan Allah memberikan nikmat ini biar manusia itu berbicara. Berarti yang pertama, bicaralah dulu kalau itu adalah kebaikan. Tapi kalau kemudian kalian tidak bisa berbicara kebaikan, maka diamlah. Jadi Nabi SAW menuntun kepada kita bagaimana menggunakan lisan ini. Bahkan kalau kita ingat kembali materi tentang masalah ghibah yang pernah saya sampaikan, salah seorang sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Nabi, apakah manusia itu nanti bakal masuk neraka gara-gara lisannya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian berkata, tidaklah manusia itu diseret wajahnya ke neraka jahanam kecuali memanen hasil dari lisan-lisan mereka. Menunjukkan bahwasanya lisan ini bakal ada pertanggungjawabannya. Lisan ini bisa menyebabkan kita dapat pahala, tetapi lisan ini juga bisa menyebabkan orang yang tidak berhati-hati bakal mendapatkan dosa, wal'iyadzubillah, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Maka berhati-hatilah terhadap lisan kita. Yang para ulama kemudian mengatakan, ketika zaman sudah modern, orang kemudian mungkin sudah jarang berbicara tetapi terwakili dengan tulisan, maka tulisan itu hukumnya sama dengan lisan.
Jangan disangka ketika saya nggak ngomong tapi saya nulis kemudian hukumnya dibuat beda. Enggak. Karena tulisan yang kita buat itu adalah perwakilan dari lisan kita. Sehingga apa yang menjadi hukum pada lisan menjadi hukum yang sama ketika itu dilakukan oleh tangan kita, tulisan kita, dan sebagainya. Ini yang pertama. Tuntutan di dalam Islam untuk berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Berkata yang baik itu apa? Para ulama memberikan berbagai macam contoh. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri ya, berkata yang baik itu adalah berzikir. Berzikir dengan makna yang luas, apakah mengucapkan wirid, apakah membaca Al-Quran, atau kemudian memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, itu oleh sebagian ulama juga dikatakan zikir. Karena membuat orang yang awalnya lupa kepada Allah, kemudian ingat kepada Allah. Ada juga yang menafsirkan perkataan yang baik itu nasihat. Karena sebaik-baik perkataan itu konon adalah nasihat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nabi tatkala bicara tentang agama adalah nasihat, ini maksudnya mayoritasnya. Kebanyakan ajaran agama Islam itu adalah nasihat. Meskipun tidak bisa kita pungkiri di dalam Islam juga ada ibadah, ada etika, ada jihad dan sebagainya. Tetapi mayoritas apa yang disampaikan oleh Nabi itu dalam bentuk nasihat. Yang ketiga, ada yang menafsirkan perkataan yang baik itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Atau dalam bahasa sederhananya adalah ketika dia berdakwah. Ada juga yang mengatakan falyakul khairon itu adalah dia hendaknya tidak sungkan untuk mengumandangkan adzan. Tapi ini pendapat segelintir ulama, meskipun benar tetapi terasa asing menurut sebagian ulama yang lain. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, seseorang itu bisa terindikasi imannya di dalam Islam sudah benar, sudah baik. Kalau kemudian apa? Fal yukrim jarahu. Kalau dia itu memuliakan tetangganya. Pertanyaannya, siapakah itu tetangga? Dan batasannya sampai apa? Para ulama madhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan batasan tetangga. Kalau dalam Syafi'iyah dan Hanabilah, tetangga itu radiusnya adalah 40 rumah di sekeliling kita. Entah depan, belakang, kanan, kiri. Itu 40. Jadi seseorang dikatakan masih tetangga kita kalau dia masuk dalam radius 40 rumah selain rumah kita. Yang kedua disampaikan oleh ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mengatakan yang rumahnya berhimpitan atau berdekatan, yang penting tidak dipisahkan oleh sesuatu yang besar. Misalnya jalan yang besar, sungai yang besar. Kalau sudah dipisahkan berarti bukan tetangga. Sebagian ulama Malikiyah yang lain mendefinisikan kalau mereka itu terkumpul dalam masjid yang sama. Kalau ternyata bapak dan ibu yang pagi hari ini datang dari berbagai macam daerah, ada yang dari Tibal dan sebagainya, meskipun Tibal dari sini agak jauh, maka karena kumpul di masjid yang sama, orang itu kemudian masih bisa dikatakan sebagai tetangga. Kalau definisi yang paling sempit itu disampaikan oleh Abu Hanifah. Dia mengatakan tetangga itu adalah orang-orang yang rumahnya berhimpitan dengan rumah kita. Kalau kemudian sudah tidak berhimpitan, maka itu bukan tetangga lagi. Tapi dari berbagai macam definisi dan batasan tetangga ini, para ulama modern kemudian memberikan jalan tengah. Yang lebih pas itu definisi tetangga diberikan kepada urf, kepada kebiasaan. Misalnya apa? Misalnya di tempat kita ada kebiasaan dikatakan tetangga itu kalau kemudian satu RT. Kalau sudah bukan satu RT berarti sudah bukan tetangga lagi. Maka itu pun bisa dikatakan benar. Kenapa? Karena standar seseorang mengatakan tetangga itu beda-beda. Kalau di Indonesia karena umumnya lingkungan terkecil itu disebut dengan RT, maka bisa saja kita mengatakan dia tetangga karena satu RT dengan kita,
dia sudah bukan tetangga atau bukan tetangga saya karena sudah beda RT dengan kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, saya teringat ketika Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan dalam kitab beliau Al-Ihya, bahwasanya beliau menerangkan beberapa contoh yang menunjukkan cara kita memuliakan tetangga. Yang pertama, beliau itu memberikan contoh, kalau ingin menunjukkan rasa memuliakan tetangga, wujudkan dengan hal yang paling sederhana, yaitu ketika bertemu, sapalah. Jadi ketika bertemu tetangga, menyapa. Kemudian yang kedua, ketika dia sakit atau tatkala dia terkena musibah, maka kunjungilah. Ketika dia butuh bantuan, maka bantulah. Kemudian beliau juga mengatakan, tatkala mereka sedang mendapatkan nikmat, ucapkan selamat. Tatkala mereka sedang dilanda kesedihan, maka hiburlah, doakanlah supaya Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan penyebab kesedihan mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan kalau punya salah terhadap tetangga, minta maaflah. Dan minta maafnya nggak harus nunggu Idul Fitri, gitu ya. Kalau memang salah di saat itu, ya minta maaf di saat itu. Bahkan saya jadi teringat tatkala Al-Imam Al-Bukhari suatu ketika beliau itu sakit pusing, tetapi beliau tetap menyempatkan untuk berlatih memanah. Karena sedang sakit, kemudian panah beliau itu meleset. Melesetnya kemudian agak jauh kena pagarnya tetangga. Maka beliau kemudian mengutus pembantu beliau untuk minta maaf kepada tetangga beliau. Maka tatkala kemudian tetangga beliau menyambut pembantu beliau itu, kemudian tetangganya mengatakan, katakan kepada Al-Bukhari, sebelum dia meminta maaf, sudah aku maafkan. Subhanallah, menunjukkan betapa bagusnya akhlak seorang Al-Bukhari sampai mendatangkan kecintaan dari tetangga-tetangganya, bahkan sebelum minta maaf pun sudah dimaafkan. Beda dengan kita ya, yang kadang-kadang baru memaafkan kalau dia minta maaf. Itu pun kalau misalnya sudah minta maaf, kadang-kadang kita ngikutin pepatah barat. Forgiven not forgotten. Kumaafkan tapi nggak bisa dilupakan. Wah, gitu ya. Kayaknya kata-kata yang hebat, tapi itu bukan di dalam Islam. Memang ya, Nabi itu pernah terkesan mengalami hal ini. Memaafkan tapi tidak melupakan. Yaitu tatkala beliau itu akhirnya kemudian memaafkan Hindun, yang dulu Hindun itu pernah mengutus seorang budak untuk membunuh paman beliau yang bernama Hamzah. Bahkan sebagai bentuk dendamnya Hindun kepada Hamzah, Hamzah itu konon kemudian dirobek dadanya, kemudian Hindun memakan jantungnya sebagai bentuk kekesalan dan kemarahan kepada Hamzah. Nabi SAW kemudian tatkala Hindun itu kemudian masuk ke dalam Islam, ya mau tidak mau senang. Orang yang awalnya tidak beriman kemudian beriman, pasti Nabi bahagia, Nabi senang. Tapi sebagai manusia biasa di satu sisi, Nabi itu konon kalau Hindun itu ngajak beliau berbicara, Nabi itu menundukkan pandangan. Khawatir kalau kemudian sedikit saja memandang wajah Hindun, kemudian bayangan tentang paman beliau itu kemudian hadir kembali, Nabi kemudian jadi timbul rasa dendam atau rasa-rasa yang negatif terhadap Hindun. Jadi memang pernah, tapi itu bukan dalil. Karena para ulama mengatakan ini adalah potret salah satu hal yang menunjukkan Nabi itu juga manusia biasa. Tapi bukan dalil untuk senantiasa menirunya. Kenapa? Kalau bisa dilupakan, diikhlaskan, itu lebih baik daripada menyimpan dendam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali itu kemudian memberikan contoh. Yang terakhir adalah berusaha menundukkan pandangan, khususnya kepada pasangan tetangga. Maka Nabi SAW itu nggak salah tatkala Nabi itu pernah bersabda tentang orang-orang yang dilaknat. Nabi SAW itu kemudian mengatakan diantaranya antasnia halilata jari. Di antara orang terlaknat di dalam Islam itu adalah yang berzina dengan pasangan tetangganya. Jadi mohon maaf, bertetangga itu tetap ada etikanya. Meskipun kita sudah hidup berdampingan selama puluhan tahun, yang namanya tetangga tetap tetangga. Jangankan tetangga,
kita bersaudara saja tetap ada etikanya. Maka kalau kita misalnya terkesan sudah sangat akrab dengan tetangga kita, keakraban itu tetap harus ada batasnya. Jangan sampai kemudian, mohon maaf ya, ada orang yang istrinya itu satu kantor dengan tetangganya yang laki-laki, kemudian dengan rela minta tolong kepada tetangganya laki-laki itu untuk setiap hari berangkat bareng, pulang bareng. Wal iyadzubillah. Kalau sudah seperti ini mohon maaf Pak. Kalau dari segi ongkos memang ngirit. Ya. Tapi kalau dari segi bahayanya langsung tingkat tinggi. Ini sebentar lagi gunung bakal meletus. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan ya, siapakah di antara mereka yang paling bisa menjaga hatinya. Apalagi orang Jawa kan pernah punya prinsip ya, witing tresno jalankan saka kulino. Mungkin tetangga kita atau istri kita nggak saling naksir, tapi karena setiap hari ketemu, setiap hari berboncengan, wal iyadzubillah, maka bisa timbul benih-benih, gitu ya. Akhirnya kemudian terjadilah penembakan di antara polisi. Paham ya? Paham ya? Gitu ya. Saya tadi nggak kepikiran untuk tahu-tahu ngomong itu ya. Wal iyadzubillah. Kenapa? Karena etika sudah tidak dipakai lagi, Pak. Makanya ketika Nabi itu memerintah melarang pasti ada hikmahnya. Entah segera kita ketahui atau lambat kita mengetahuinya, itu pasti ada hikmahnya. Maka jangan biarkan istri kita diantar oleh tetangga kita karena kita tidak tahu siapakah di antara mereka yang bakal runtuh imannya terlebih dahulu. Memang konsekuensi jadi laki-laki itu berat. Laki-laki itu kalau kemudian ternyata istrinya bekerja, kalau kemudian ternyata berangkat sendiri itu menimbulkan fitnah, maka harus diantar. Laki-laki tidak cukup di situ. Kalau kemudian punya anak perempuannya ada kebutuhan, ada kegiatan, ya harus diantar jemput. Mas Eri ya, berat ya, anaknya perempuan semua. Gitu ya. Istri harus diantar, anak perempuan harus diantar. Beda kalau kemudian kita punya anak laki-laki. Yang mungkin ngantarnya karena dia masih kecil, ketika sudah agak besar bisa berangkat sendiri, mandiri dan sebagainya. Perasaan orang tua pun terhadap anak laki-laki dan anak perempuan juga beda. Anak laki-laki sore kok belum pulang, kita biasa. Tapi kalau anak perempuan kok pulangnya telat, deg-degan. Maka ibu-ibu harus memahami, inilah kenapa laki-laki itu meninggalnya lebih cepat daripada perempuan. Kenapa lebih banyak janda dibandingkan duda? Karena menjadi laki-laki itu berat. Fisiknya saja yang mungkin terkesan kuat, tapi sebenarnya beban non fisiknya itu lebih berat dibandingkan fisiknya. Jadi hargailah laki-laki. Karena laki-laki itu memang nggak suka ngomong, tapi sukanya memikirkan. Kalau ibu sukanya ngomong, tapi kadang-kadang yang dipikirkan sedikit. Maka dua hal ini kalau tidak dikompromikan, maka di kemudian hari bakal timbul masalah. Tapi kemudian yang selanjutnya berbicara tentang masalah tetangga. Nabi SAW itu pernah diadukan tentang seorang perempuan yang rajin ibadah. Walakin tu'di jironaha bilisaniha. Tapi dia itu suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Kalau wanita ada yang seperti itu, maka nggak ada kebaikan dari ibadahnya dan dia nanti masuk ke dalam neraka. Kemudian sahabat menyebutkan perempuan yang lain ibadahnya biasa. Tapi wala tu'di ahadan, tidak ada seorang pun yang pernah dia sakiti. Maka Nabi kemudian tanpa berpikir panjang langsung mengatakan hiya min ahlil jannah. Maka perempuan seperti itu termasuk penduduk surga. Maka di antara hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, wal iyadzubillah, atau menyebabkan pelakunya nanti masuk ke dalam neraka, ternyata adalah ketika dia memiliki interaksi yang bagaimana dengan tetangganya. Kalau interaksinya baik, maka berpotensi masuk ke dalam surga. Kalau interaksinya buruk, maka berpotensi besar untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda,
Laisal mu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bukan orang yang beriman tatkala tetangganya itu tidak selamat dari gangguan-gangguannya. Mohon maaf ya, di antara perkara yang diremehkan oleh masyarakat kita, sebenarnya bukan cuma orang Solo ya, sampai ke Jakarta pun juga seperti itu. Adalah kalau punya gawe, sound systemnya itu sudah dipasang berhari-hari sebelumnya. Padahal kegiatannya itu hari Ahad, tapi masangnya sudah dari hari Senin. Alasannya apa? Cek sound. Cek sound kok kemudian nyetel lagu dengan begitu keras, begitu lama, padahal tamunya belum ada. Ada sebagian orang tuh kemudian ngomong kepada saya, itu bukan cek sound untuk tamunya Ustadz, tapi kalau belum kegiatan itu untuk nyemangatin orang-orang yang rewang. Lihat tuh bilang. Mohon maaf ya, kita itu hidupnya bertetangga. Tetangga kita itu kondisinya macam-macam. Ada yang punya anak kecil butuh istirahat. Ada yang sakit butuh istirahat. Ada yang kecapean butuh istirahat. Kalau kemudian ternyata terganggu dengan hal-hal seperti ini, waliyadzubillah, Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang terganggu tetangganya gara-gara kelakuannya. Maka yang seperti ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang butuh sound system, datanginnya mepet sehari sebelumnya. Cek sound, kalau memang dirasa soundnya itu dirasa sudah benar, matikan. Ketika nanti memang dibutuhkan, nyalakan. Nggak dibutuhkan lagi, matikan. Kenapa? Hargai tetangga kita. Karena tetangga kita itu menjadi salah satu sebab apakah kita nanti layak dimasukkan ke surga atau ke neraka. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda, la yazalun nasu, la yazalu Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarisuhu. Jibril itu senantiasa mewasiati aku tentang masalah tetangga. Sampai-sampai aku pernah menduga seseorang tatkala meninggal, maka di antara ahli warisnya nanti adalah tetangga. Sebuah kalimat dari Nabi tentang pentingnya memperhatikan tetangga. Sehingga kalau kemudian di dalam Islam kedudukan tetangga itu begitu tinggi, wajar. Kenapa? Karena tetangga itu responnya lebih cepat. Bapak ibu punya keluarga polisi, tapi kalau rumahnya jauh, bapak ibu kemudian rumahnya kemalingan, yang bergerak cepat siapa? Tetangga. Bapak ibu sakit, meskipun anak kita dokter punya rumah sakit sekalipun, tapi rumahnya jauh, kalau kemudian kita sakit, yang ngantar ke rumah sakit siapa? Tetangga. Maka jangan remehkan hubungan baik kita dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi itu memberikan permisalan yang begitu sederhana. Tatkala beliau itu menasihati Anas bin Malik kaitannya dengan tetangga, kaitannya dengan hidangan. Fa'aksir ma'aka. Kalau masak perbanyak kuahnya. Supaya tetanggamu itu kemudian ikut merasakan apa yang engkau nikmati. Tetapi ini contoh simpel, jangan diartikan harafiah. Masak sop kemudian airnya begitu banyak, tetangganya cuma dibagi airnya saja, ya enggak. Maksudnya adalah kalau dengan air dibagi dengan tetangga itu sudah dapat pahala, apalagi seampasnya seisinya. Apalagi kalau kemudian kita memberikan hal yang baik kepada tetangga kita. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, di antara tetangga-tetangga saya itu yang paling berhak mendapatkan hadiah itu siapa? Yang rumahnya paling dekat dengan pintumu. Kenapa? Karena tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah kita, itu yang paling tahu dengan kondisi kita. Misalnya ya, kita habis pulang piknik dari Malang, bawa oleh-oleh. Yang paling tahu kita bawa oleh-oleh siapa? Tetangga samping rumah. Maka akan menyakitkan kalau kemudian kita ngasih oleh-oleh, tetangga samping kanan kiri nggak dapat, yang jauh malah dapat. Dia ngelihat, wah yang dekat nggak dikasih, yang jauh malah dikasih. Maka Ibunda Aisyah peka, gitu ya. Beliau kemudian akhirnya berfatwa, yang paling dekat dengan pintumu itu yang paling berhak. Meskipun mungkin mohon maaf ya, sebagai manusia kadang-kadang ada gesekan. Kadang-kadang kita bersengketa, kita tidak
cocok dengan tetangga kita mungkin sedang tidak rukun dalam tanda kutip dengan tetangga kita, tetapi kaitannya dengan masalah tetangga yang begitu dimuliakan, hilangkan perasaan itu. Kalau sudah kaitannya dengan oleh-oleh, ya dialah yang paling berhak. Paham ya? Bahkan tetangga yang agak jauh nggak dapat, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kemudian tetangga lebih dekat, kok kemudian nggak dapat. Jadi ini yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan memuliakan tetangga. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW kemudian bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bab tentang tamu oleh para ulama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika menjadi tamu. Yang kedua, etika menyambut tamu. Ketika kita bertamu atau ketika kita sedang kedatangan tamu. Nah, untuk yang disabdakan oleh Nabi, masuknya yang mana? Masuknya adalah di bab tatkala kita menyambut tamu. Kalau sudah bicara tentang tamu, maka para ulama pun hampir menyamakan etikanya seperti etika dengan tetangga. Yang pertama apa? Tatkala bertemu, maka pasanglah wajah yang berseri. Sehingga orang yang bertamu itu tidak kecewa jauh-jauh datang ke rumah kita. Gitu ya. Senyum gitu ya. Yang kedua, orang ketika bertamu, gitu ya, maka kita bisa menambahkan etika-etika yang ada. Bisa etika yang datang dari bangsa lain, bisa juga dari daerah kita selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya apa? Misalnya orang Arab tuh kalau kedatangan tamu ngucapin ahlan wa sahlan. Ahlan itu dari kata ahlun keluarga, sahlan itu dari kata sahlun mudah. Seakan-akan ketika engkau jadi tamuku, ku anggap keluarga dan pasti kamu menemukan kemudahan di rumah ini. Bisa kita tiru ahlan wa sahlan. Yang kedua bisa juga niru yang ini kemudian saya tiru. Yaitu kebiasaannya orang Jerman. Orang Jerman itu kalau mau bertamu, nelpon dulu. Bahkan orang Jerman itu ketika mau bertamu nyebutin jumlah personilnya berapa yang bakal datang, datangnya jam berapa. Nah ini sebuah etika yang sangat bagus Bapak. Meskipun datangnya dari barat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu dalam keadaan tidak siap menerima tamu. Entah kita mungkin sedang sakitkah, kita sedang ingin istirahatkah, atau kita akan bepergian, mau pergi datang tamu. Tamu mohon maaf ya, jangan pernah punya prinsip bikin surprise. Surprise-nya bagi si tamunya. Tapi bagi yang punya rumah belum tentu surprise. Kenapa? Lagi sakit dengan tamu. Nggak enak, nggak optimal. Maka ngomong dulu, izin dulu. Gimana kabarnya kan kelihatan. Apalagi kalau kita video call, dia sakit atau tidak kan kelihatan wajahnya. Siap nggak menerima kedatangan kita, terlihat dari irama bicaranya. Bisa didatangin jam berapa, dia nanti yang menentukan. Maka ketika sudah ada kesepakatan, silahkan. Tapi kalau kemudian tidak ada kesepakatan, mohon maaf ya, prinsip surprise itu tolong dihilangkan. Kenapa? Saya sendiri pernah ngalamin ketika ada orang bikin surprise, saya itu malah nggak suka, Pak. Kenapa? Udah rapi-rapi mau ngisi pengajian, kalau berangkat itu minimal setengah jam sebelumnya, saya sudah siap, udah hampir nutup pintu, ada tamu. Yang ekspresi kita gimana? Nggak mungkin Bapak tetap berekspresi yang berseri-seri, nggak mungkin. Pasti mikir juga. Ini kalau kemudian ngelayanin tamu, tausiahnya agak berantakan. Tapi kalau kemudian mementingkan tausiah, ini tamu yang harus dimuliakan. Maka yang seperti ini mohon maaf kalau memang ada alat komunikasi, ada kontak di antara kedua belah pihak, gunakan. Jadi WA itu bukan cuma untuk melihat Instagram dan sebagainya, tapi juga untuk memastikan kita itu siap enggak untuk dilayani sebagai tamu oleh pihak-pihak yang akan kita kunjungi. Sekali lagi hilangkan prinsip surprise. Termasuk kepada orang tua kita. Orang tua kita itu lama nggak kita temui, kalau mau datang itu etikanya apa? Izin dulu harusnya.
Memang beberapa iklan seakan-akan memberikan kesan, wah bahagia banget, anakku lama nggak datang kemudian datang. Tapi itu iklan, Pak. Iklan tuh terkadang berbeda dengan dunia nyata. Dalam dunia nyata, ketika anak yang lama nggak ada kabarnya kemudian pulang, itu orang tua belum tentu kemudian senang. Kadang-kadang orang tua itu lebih senang kalau kemudian anaknya ngasih tahu dulu, kemudian sudah mempersiapkan sesuatu untuk anaknya. Ketika anaknya pulang, dimasakkan masakan favorit anaknya. Itu lebih suka. Kadang-kadang saya juga pernah melihat di Instagram atau Facebook ya. Ada ekspresi orang tua ketika anaknya itu pulang, kaget dan kecewa. Kalau mau pulang tuh ngasih tahu dulu, nanti emak bisa masakin masakan kesukaanmu, malah nggak suka kan? Maka sebaiknya izin dulu. Yang surprise itu cuma iklan, gitu ya. Cuma iklan, belum tentu sama dengan kehidupan kita, gitu ya. Bahkan jangankan kepada tamu, Pak. Kita safar, kemudian mau pulang ke rumah sendiri itu pun harus bilang istri dulu pulangnya jam berapa. Kalau kaitannya ini Nabi SAW mengaitkan dengan hubungan suami istri ya. Supaya apa? Supaya istrimu itu bisa menata rambutnya. Dan dalam riwayat yang lain supaya istrimu itu punya kesempatan untuk mengerik bulu kemaluannya. Paham ya? Mengerik bulu kemaluannya itu maksudnya tatkala suaminya pulang, dia siap untuk dilakukan hubungan badan dengan suaminya. Kondisinya lebih baik daripada kemudian kaget bangun tidur ternyata suami pulang malam-malam udah kagetnya luar biasa, penampilannya mengerikan kan nggak enak Pak ya. Lebih enak kalau kemudian bilang dulu nanti jam 11 malam atau sekitar jam 12 Mas pulang. Maka dia bisa menyambut gitu ya. Dibandingkan kalau kemudian kita bikin surprise dan sebagainya. Sekali lagi saya termasuk yang tidak suka istilah surprise. Saya lebih suka tuh kalau bapak-bapak ngomong dulu mau ke rumah saya jam berapa dan sebagainya supaya saya kemudian siap dan lebih enak dua belah pihak. Yang kedua, kita sebagai tamu sekarang. Saya mau bicara tentang kebalikannya. Kalau kita sebagai tamu itu juga harus responsif. Kadang-kadang ada tamu itu membabi buta. Pokoknya aku jadi tamu harus dilayani. Padahal orang yang kedatangan dirinya belum tentu siap dengan kedatangannya. Meskipun di dalam Islam memang ada etikanya. Etikanya apa? Diberikan hak untuk menginap umumnya 3 hari. Nabi SAW itu terkesan memberikan isyarat kalau 3 hari berikan makanan yang terbaik. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari maka berikan makanan seperti yang engkau makan. Sehingga tamu itu jangan kemudian merasa seperti raja yang kemudian malah memerintah memberatkan orang yang didatangi rumahnya. Sebagai tamu juga harus mawas diri, harus responsif. Ini kayaknya kalau saya semakin lama di sini akan memberatkan, sebaiknya segera pulang. Ketika datang kok orangnya rapi, mobilnya sudah siap, wah berarti dia mau pergi. Maka saya batalkan saja kunjungan saya kepada dia. Itu tamu yang bagus. Tapi tamu yang membabi buta kalau kemudian udah tahu orang ini repot, udah tahu orang ini bakal punya hajat mau pergi, tapi kok kemudian tetap dibebani dengan kedatangannya. Well, iya itu bila. Demikian ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan iman kepada Allah dan hari akhir yang dihubungkan oleh Nabi dengan 3 perkara. Pertama, berkatalah yang baik atau diam, muliakanlah tetangga, dan yang ketiga muliakanlah tamu. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Kaitannya dengan fisik Nabi. Ya. Ya.
Ya, yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang batasannya. Para ulama mulai berbeda pendapat tatkala mereka menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Nabi maka ambillah, apa yang dia larang berhentilah. Terkesan ayat ini maknanya mutlak, maknanya terlalu umum. Sehingga apapun yang datang dari Nabi itu ketika akhirnya dilakukan dianggap sunnah. Oleh sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Nabi pakai cincin yang cincinnya tulisannya adalah Muhammad, Rasul, Allah. Maka kemudian cincinnya pun harus sama seperti itu. Nabi itu berpakaian gamis, pakai sorban. Ada juga yang memaksakan dirinya seperti itu. Nabi itu kemudian mengendarai onta, mengendarai kuda, mengendarai keledai. Ada juga orang yang mengendarai seperti itu. Meskipun motor, mobil punya, karena kemutlakan ayat yang dia pahami seperti itu, akhirnya secara mutlak dia meniru Nabi. Tetapi ada juga ulama yang memberikan batasan. Batasannya apa? Kalau yang ada pada Nabi itu sempat beliau ceritakan, beliau sempat ngomong, misalnya tentang cincin, kok beliau ngomong tentang cincin. Tentang jenggot, beliau kok ngomong tentang jenggot, maka itu sunnah. Tapi kalau tidak beliau bicarakan, berarti tidak tergolong sunnah. Paham ya? Kaitannya dengan cincin, Nabi itu nggak pernah ngomong cincin. Sehingga sebagian ulama, jangan heran, meskipun dia adalah ulama penghafal hadis, ulama ahlul hadis, tapi dia tidak pakai cincin. Kenapa? Karena dia ngambil pendapat ulama yang mengatakan sampai Nabi ngomong dulu. Sampai Nabi ngomong dulu. Tetapi ada juga ulama yang sifatnya kembali lagi kepada yang pertama, mutlak. Jadi ada batasan minimalnya Nabi itu sempat ngomong. Tapi kalau Nabi tidak membicarakan berarti itu bukan kategorinya sunnah. Wallahu a'lam. Amargono. Mati semua. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai bertetangga tadi, seandainya tetangga kita tadi tidak senang kita, bagaimana kalau kita itu mempunyai istilahnya gap atau usaha dia yang punya usaha pada kita, penyelesaiannya apa? Kemudian ada penjelasan masalah haji furoga dan haji mujamalah. Maksudnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kaitannya dengan masalah tetangga non-muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nabi SAW itu mengatakan tetangga itu 3 macam. Ada tetangga yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 1 hak itu siapa? Tetangga non-muslim. Dia punya hak sebagai tetangga saja. Yang punya 2 hak siapa? Tetangga muslim. Dia punya hak sebagai tetangga dan dia punya hak sebagai muslim. Dan yang ketiga, yang punya 3 hak siapa? Dia tetangga muslim dan dia kerabat kita. Dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai muslim, dan punya hak sebagai kerabat. Nah, kalau kaitannya dengan non-muslim tetangga kita, dia punya masalah dengan kita. Kalau kita merasa kitalah yang menyebabkan permasalahan, maka tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada tetangga yang kafir itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penghakiman nanti di akhirat, Allah itu tidak pandang bulu. Allah bakal menghisap seorang mukmin tatkala dia bermuamalah dengan sesama mukmin maupun dengan non-mukmin. Makanya kita mengambil pelajaran tatkala Amr bin Ash radhiyallahu anhu menggusur rumah seorang Yahudi untuk pelebaran jalan. Yahudi itu kemudian ngadu kepada Umar. Umar kemudian memberikan tulang onta yang kemudian digaris dengan pedangnya dengan garis lurus, kemudian diserahkan kepada Yahudi itu. Yahudi itu bingung,
jalan jauh dari Mesir ke Madinah cuma dapat tulang. Tapi ini Umar bin Khattab mau gimana lagi, ternyata diserahkan kepada Amr bin As. Amr bin As sadar apa yang tersirat dari tulang dari Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Kamu itu bakal mati. Dan sebagai pemimpin bersikaplah adil seperti lurusnya sayatan pedang yang aku goreskan pada tulang ini. Kalau kamu gak bisa berbuat adil, buat dirimu menjadi tulang belulang. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya meskipun dia non muslim, kalau kita punya salah tetap harus minta maaf. Nah yang timbul permasalahan kalau dia yang salah tapi dia tidak segera meminta maaf, ya sudah gitu ya. Kalau kemudian memang terasa itu hal yang sepele, ya sudah dimaafkan. Orang paling bahagia itu orang yang memaafkan, Pak. Nggak punya musuh, nggak punya dendam itu paling enak. Orang yang paling sengsara itu siapa? Yang punya musuh, yang punya dendam itu paling sengsara. Jadi kalau kaitannya masalahnya sepele saja, ya sudah. Dia nggak minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau perkara besar kita susah memaafkan, ya nunggu saja dia nanti minta maaf kepada kita. Tapi penantian yang mungkin belum tentu bakal terjadi itu paling nggak enak. Wallahu a'lam. Kaitannya dengan masalah haji furoda dan haji itu insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas. Karena ada beberapa hal terkait dengan masalah itu yang perlu saya bahas. Biar lebih tuntas. Itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar. Saya terangkan tentang haji furoda dan haji mulazamah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mungkin Bapak tadi datangnya telat ya. Di awal pertemuan sudah saya sampaikan. Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tetangga itu radiusnya 40 rumah. 40 rumah. Depan, belakang, kanan, kiri di total ada 40 rumah, dialah tetangga kita. Tapi kalau menurut Malikiyah, yang satu masjid atau rumahnya dekat, selama tidak dipisahkan oleh jalan besar, sungai besar. Misalnya Malang Jiwan itu sudah bukan tetangganya Paulan tempat saya. Kenapa? Karena sudah dibedakan oleh jalan besar. Meskipun rumahnya di pinggir jalan Malang Jiwan sama di pinggir jalan Paulan. Rumahnya berhadap-hadapan. Tapi karena sudah dibedakan oleh sesuatu yang besar, menurut Malikiyah bukan tetangga. Menurut Malikiyah juga tetangga itu kalau satu masjid. Satu masjid. Misalnya pagi ini ada yang datang dari jauh. Meskipun jauh mungkin dari Dibal dan sebagainya, dari Nogosari dan sebagainya, kalau datang maka dia tetangga kita. Itu menurut Malikiyah. Kalau Abu Hanifah paling singkat, rumah yang berdempetan dengan rumahmu itu tetangga. Kalau nggak berdempetan berarti bukan tetangga. Tapi tadi saya katakan dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Masyarakat kita itu menganggap tetangga kalau patokannya itu adalah RT. Kalau satu RT itu berarti tetangga. Kalau bukan RT yang sama berarti sudah bukan tetangga lagi. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama memang kewajiban kita cuma meminta maaf dan mengembalikan hak. Jadi kaitannya dolim kepada manusia itu ada dua. Kalau dolimnya itu tidak kaitannya dengan haknya dia, hartanya dia misalnya, maka kewajiban kita cuma meminta maaf dengan tulus. Masalah dia tidak mau memaafkan itu urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita sudah gugur. Yang kedua, kalau ternyata ditambah dengan haknya dia, misalnya mohon maaf ya,
Koruptor itu taubatnya tidak cukup dengan minta maaf. Koruptor itu selain minta maaf, dia harus mengembalikan uang yang sudah dia korupsi. Enak banget koruptor cuma minta maaf, gitu ya. Triliunan masuk ke kantong dia, minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi duitnya nggak dikembalikan, ini kurang ajar. Jadi dilihat dulu, kalau kita cuma kaitannya dengan muamalah, pernah cekcok dari segi lisan, kemudian kita minta maaf, dia kok tidak memaafkan, gugurlah kewajiban kita, nanti yang jadi masalah malah dia. Tapi kalau kaitannya dengan utang, Bapak tidak cukup minta maaf. Maaf ya, aku nggak bisa bayar utang yang 100 juta. Enak banget minta maaf. 100 jutanya tetap kembaliin, Pak. Paham ya? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik, demikian ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.